Ya. Kalau sholat duha Ustaz, kapan abdolnya? Nah, sholat duha abdolnya itu lebih baiknya dikerjakan jam 9 pagi. Nah, kalau 5 menit sebelum zuhur itu masih bisa duha. Nah, itu masih bisa, tapi duha kepepet ya. Tapi itu pun jangan sering-sering lah, malu sama Allah ya. Masa begitu panjang. Yang lebih baik lagi sholat isyraq. Habis sholat subuh kita berdiam di masjid ya sambil zikir ya, baca Quran atau dengarkan ceramah. Nah itu kita sholat 2 rakaat sholat isyraq. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Masya Allah. Enak nggak itu? Nah bagi yang nggak bisa haji meninggal dia sudah sholat isyraq, itu pahalanya sama seperti haji dan umroh. Syaratnya mesti di masjid, nggak boleh keluar dari masjid ya, kemudian berdiam diri di masjid. Nah kemudian dia sholat. Waktunya kapan Ustaz? Nah begini Bu cara gampangnya. Kalau kita lihat sekarang zuhur itu jam berapa? Zuhur jam 12.30. Nah kita lihat Bu jarum panjangnya itu ke angka 30 ya, nggak ada di situ jamnya, ini hanya ini aja Mbak ya. Jadi jarum panjang itu di angka 30. Nah berarti sholat, kalau dia subuh sekarang jam 5.15 ya. Nah, berarti setengah jam setelah sholat subuh atau 1 jam setengah itu ya. 1 jam setengah ya setelah sholat subuh. Waktu zuhur. Enggak waktu zuhur, tapi lihat jarum panjangnya. Jarum panjangnya. Nah, kalau di masjid itu tidak ada ininya, tidak ada isyraqnya. Nah, ya. Jadi 5.30 5.15 agak susah ngitungnya kalau nggak ada ininya ya. Jadi begitulah dia. Ya mungkin 1 jam setengah setelah sholat subuh. Nah, jangan pas ini. Jangan pas waktu isyraqnya, lebihkan 10 menit 15 menit. Karena haram hukumnya. Ya haram hukumnya pada saat kita sholat begitu matahari itu terbit, haram hukumnya. Jadi kita lebihkan 10 menit 15 menit ya. Nah jadi kalau nggak salah 1 jam setengah setelah sholat subuh itu. Nah untuk lebih gampangnya tengok di jadwal apa itu, ada itu jadwal imsak, jadwal apa, jadwal waktu sholat. Wallahu alam. Silakan ya Ibu aja. Nah Ibu aja buatin, Masya Allah. Nah ya isyraq. Laki-laki perempuan masjid. Iya. Nah. Ya. Gini. Gini Bu aja Ustaz. Kalau bagi perempuan apakah bisa sholat isyraq? Ya sama laki-laki perempuan. Tapi nggak boleh di rumah. Nggak boleh pulang dulu. Dia mesti di masjid. Habis sholat subuh dia zikir, baca Quran, atau dengarkan ceramah. Nah, kemudian setelah itu setengah jam setelah itu baru dia sholat isyraq 2 rakaat. Niatnya sengaja gue sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya ayat apa aja? Qul huwallahu ahad ya, Allahu samad. Pinter. Setelah isyraq sholat duha dikerjakan. Yang namanya duha itu di rumah. Itu sholat sunat itu dikerjakan di rumah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat sunat kata Nabi di rumah. Terus kata Nabi, jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Artinya di rumah itu dibuat untuk tempat sholat, tempat mengaji, sholat sunat. Kalau sholat wajib jangan di rumah, tapi di masjid. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila azan berkumandang, kemudian kita tidak segera pergi ke masjid, kita sholat di rumah, maka sholat kita tidak sempurna. Bukan tidak sah ya, tidak sempurna kata Nabi. Makanya ketika azan kita pergi lari ke masjid. Karena masjid itu juga pahalanya lebih besar, 27 derajat ketimbang sholat kita sendiri. Ustaz, kalau kami jemaah di rumah tetap lebih besar pahalanya di masjid. Tapi kalau sholat sunat, sholat duha di rumah, sholat isyraq di masjid, nggak boleh di rumah, nggak sah. Gitu, gua aja gotin. Masya Allah. Ada lagi? Ibu aja Tuti, ada pertanyaan Bu aja?
Sementara belum, Masya Allah. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Pak Haji Din, Masya Allah. Ada pertanyaan? Ini mati dah. Udah. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Dari yang Pak Ustadz sampaikan tadi, amalan yang mendapatkan pahala. Ya. Kan gitu Pak Ustadz ya. Ya. Hakikatnya kita mencari pahala atau ridha Allah, Pak Ustadz. Ya. Itu aja yang saya bertanya. Lebih kurang tajib. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum menjawabnya Pak Idin juga ingin usul saran. Iya. Pak Ustadz mungkin sering ruqyah di rumah kan gitu. Mungkin bisa nggak kita ruqyah mungkin 10 menit di sini dengan media ada Al-Quran kan 10 menit mungkin bisa waktu kita diambil untuk ruqyah bersama berjemaah gitu Ustadz. Itu sekedar sarannya. Gimana saudara-saudara semuanya? Setuju ya? Masya Allah. Iya, karena waktu mungkin 10 menit lagi kita ruqyah bersama di sini. Jadi itu ya segera saran. Makasih, silakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah memberkahi. Bagus sekali ya sarannya tadi pada Pak Haji Andoko ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, pertama pertanyaan Pak Haji Idin. Bagus sekali Pak Haji Idin. Semoga Allah memberkahi Pak Haji Idin ya. Alhamdulillah. Pertanyaannya. Pak Ustadz, kita kan beramal dan kita mencari amal. Nah, pertanyaannya itu kita mencari amal atau mencari ridha Allah? Mencari pahala atau mencari ridha Allah? Masya Allah. Dalam ya Bu ya pertanyaannya ya. Nah, itu. Ini kajian tasawuf, manajemen hati. Jadi tempat saya setiap hari Minggu, hari Ahad, habis maghrib itu ada kajian manajemen hati. Nah, itu tasawuf ya, kita pahalikam. Begini jawabannya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, dalam kitab Halikam dia mengatakan, ini kita masuk kajian tasawuf ya. Jangan engkau bersandar kepada amal pahala. Jangan engkau bersandar kepada amal ibadahmu. Kalau itu yang kau lakukan, ketika doamu atau apa yang kau inginkan belum terkabul, engkau akan stres, sengsara, menderita. Masya Allah, dalam nih kajian. Tapi bersandarlah kepada Allah, bersandarlah kepada karunia Allah, bersandarlah kepada rahmat Allah. Ya, nah itu. Dan jangan cari-cari pahala. Kalau kita cari pahala, ini manajemen hatinya, nanti kita nggak ikhlas dalam beramal ibadah. Ya, kalau untuk orang awam yang belum mengenal yang belum mengenal agama, nggak apa-apa, cari pahala untuk motivasi dia dalam beramal, itu nggak apa-apa. Tapi kita kan bukan orang awam lagi, betul kan? Nah, ini alhamdulillah ibu, bapak, ini abang, nih semua kakak sudah bagus-bagus ilmu agamanya. Jadi jangan lagi seperti orang awam, ya. Kita yang beramal ibadah, ngitung-ngitung pahala, ngitung-ngitung amal, jangan. Udah kita ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah. Ridha Allah itu yang kita cari. Maka tadi di awal tadi kan saya bilang kan, Ilaya anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, engkau yang kami tuju, keridhoanmu lah yang kami cari. Kalau ridho Allah sudah didapat, nanti Allah akan kasih tuh pahala, ganjaran, rezeki, kesehatan. Jadi segala macam kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan Allah kasih. Ya, paham itu kan? Nah, itu Pak Haji Din jawabannya. Allah, hanya Allah yang maha mengetahui. Ada lagi yang lain? Ruqyah.
Masya Allah, nikmat kali nih. Tiada yang menggelepar nanti nih. Bukan nakut-nakuti ya. Bercanda. Lebih baik uduk dulu, sekitar 10 menit aja saya rukyah. Oh, tunggu dulu. Sekarang kan kita kan mayoritas yang setuju angkat tangan dulu. Kita nggak boleh egois, nggak boleh meyakin sendiri. Ada berapa orang? 1, 2. Kalau banyak yang setuju kita jalani. Kalau enggak jangan. 1, 2, 3. Alhamdulillah banyak yang setuju. Kalau gitu kita merukyah. Sekitar 10 menit. Saya baca ayat kursi 7 kali. Kalau Yasin kepanjangan. Ayat kursi aja itu udah bagus sekali itu. Ayat kursi 7 kali, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama An-Nas. Nanti ketahuan ini yang ada setannya, yang ada jinnya ini. Ada yang menggelepar, ada yang apa nanti ketahuan. Ayat kursi dulu baru Al-Fatihah. Kan udah saya sharing Bu Ajanong. Kan sudah saya bagikan di grup itu. Pertama Yasin tuh kan, kemudian ayat kursi, baru Al-Fatihah 7 kali. Yang belum ada wudu, lebih bagus wudu. Biar lebih berefek, berpengaruh. Ya, yang mau wudhu ada keran 2 situ, yang mau wudhu di depan. Mungkin tadi yang setelah sholat zuhur masih ada wudhunya, tapi udah salaman ya batal ya. Nah, udah salaman ya, silakan wudhu lagi. Ya, silakan wudhu di depan juga ada keran. Terus. Ini nggak usah lagi. Ya nggak usah lagi udah. Kalau yang sudah ada wudhu, nggak apalah wudhu, nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau pun mau wudhu lagi lebih baik. Biar lebih berefek, biar lebih mengena. Oke. Ustaz, yang wanita pakai telekung atau misalnya berjilbab gini bisa ya? Pakai jilbab aja. Pakai jilbab aja ya? Iya. Pakai jilbab aja ya? Pulpen ada. Udah saya rukyah itu, macam mana kabarnya? Yang itu yang anak macam mana Bu aja? Yang saya rukyah. Yang kan Hah? Enggak, yang macam mana udah saya rukyah? Enggak, udah ada kebaikan rupanya. Yang anak itu. Cuma didoakan aja lah. Oh, iya, Terus iya. berikhtiar. Nah, ini.